Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini seperti biasa kita akan baca-baca lagi dengan tema yaitu tak kamu tahu, ternyata di balik sikap diamnya ini yang dia rasakan. Tak kamu tahu, ternyata di balik sikap diam ini yang dia rasakan. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Sora masih dalam periode pemulihan ya teman-teman. Aku masih sakit, kurang enak badan, jadi mohon dimaklumi kalau harus ada pause atau masih ada kekurangan-kekurangan dan sebagainya ya. Yuk kita mulai pembacaannya. Ada energi seperti apa yang tak kamu tahu di balik diamnya ini yang dia rasakan. Teman-teman, kita lihat ya, kartu pertama ada kartu memories atau nostalgia. Artinya jelas sudah orang ini masih terkenang dan teringat terus memori tentang kamu. Ada begitu banyak kegalauan-kegalauan yang dia rasakan, kegelisahan ya, ketidaktenangan. Wajah kamu selalu membayangi dia gitu ya. Apa yang sudah terjadi seperti selalu berkutat di kepalanya, terlihat kembali di matanya. Dan itu membuat dia menjadi kepikiran gitu ya teman-teman. Antara mungkin bingung, antara mungkin kangen, antara mungkin juga masih nggak tahu harus gimana. Jadi perasaan itu terasa sangat-sangat campur aduk di sini teman-teman ya. Lalu ada energi apa lagi ya teman-teman pada hubungan ini? Ada energi apa lagi teman-teman? Kalau Sora lihat di sini ya, orang ini itu seperti sedang fake it. Itu berarti adalah secara literal adalah orang ini sedang menunjukkan sama orang lain perasaan atau topeng lain ketika dia menunjukkan dirinya dia. Artinya dia banyak menyembunyikan perasaan dia yang mungkin sebenarnya seperti apa ya. Jadi yang dia tampilkan itu belum tentu dengan sama apa dengan yang dia rasain teman-teman ya. Sehingga begitu bagus dia menampilkan itu semua rapih gitu ya teman-teman, sehingga kita percaya dengan apa yang dia tunjukin gitu ya. Kelihatannya seperti apa yang ditunjukin ya. Orang ini pintar untuk menyembunyikan teman-teman. Dan orang ini sedang berpikir tentang suatu perubahan ya. Jadi mungkin banget dia itu berpikir bahwa mungkin sekarang situasi kamu dan dia sudah berubah, tidak pernah sama lagi situasi dan keadaannya. Hubungan kalian itu juga sangat mungkin. Tapi ini juga adalah suatu energi di mana dia terdorong atau terpikirkan untuk melakukan suatu perubahan ya. Mendapatkan trigger untuk bisa berubah ya. Mungkin tindakan yang harus diambil, langkah yang harus diambil ya. Seperti terpikirkan untuk ada yang namanya perubahan. Kita lihat lagi lebih lanjut teman-teman. Ada situasi apa di antara kamu dengan orang ini ya. Orang ini ternyata teman-teman, di balik diamnya dia itu ya, di balik dia nyembunyiin, dia itu rajin memantau kamu, spy ya, rajin memantau kamu, liatin kamu terus gitu ya. Mau tahu kamu sekarang gimana, kamu ngapain aja, apa yang lagi kamu lakukan. Orang ini rajin ya. Rajin memantau kamu, rajin mau tahu kamu seperti apa, memantau pergerakan kamu teman-teman ya. Jadi orang ini sebenarnya tidak pernah lepas ya matanya atau pikirannya dari tentang melihat kamu. Entah itu kamu tahu atau tidak ya, entah online ataupun offline ya teman-teman. Oke, jadi dia masih terus mengamati kamu. Nah, dia bisa melihat ya banyak dari kalian yang pada saat ini berfokus untuk memperbaiki diri sendiri, berfokus untuk memperbaiki ke dalam ya. Jadi mungkin banget kalian itu sedang fokus ke dalam diri sendiri gitu ya teman-teman. Dan kamu mungkin sedang berusaha refleksi dan memperbaiki diri juga untuk men-taking care diri kamu sendiri. Itu yang bisa dia lihat ya teman-teman.
Namun ketika dia memantau kamu secara chemistry dan secara perasaan, itu dia tidak bisa melepaskan kenyataan kalau masih ada hasad yang kuat di antara kalian. Dia masih bisa sangat-sangat merasakan gejolak rasa, gejolak perasaan, gairah perasaan ke kamu, ada kerinduan ingin menyentuh kamu dan sebagainya. Sebelum lebih lanjut, kita lihat siapakah orang ini. Ya, siapa orang ini, ciri-cirinya. Teman-teman, orang ini adalah orang yang sedang stres ya. Orang yang sedang banyak sekali pikirannya. Orang yang juga mungkin mudah gelisah. Banyak hal-hal yang membuat dia jadi kepikiran. Jadi orangnya itu memang gampang stres gitu ya. Dan orang ini sedang juga ada beberapa yang sedang mengalami sakit ya. Mungkin secara fisik ataupun secara pikiran ya teman-teman. Oke. Karena memang orang ini sedang bermasalah ya, memikirkan tentang bisnisnya, tentang usahanya, tentang kerjaannya, tentang keuangannya teman-teman ya. Karena mungkin banget ada fokusnya dia soal masalah keuangan yang pelan-pelan keuangan dia itu semakin memburuk teman-teman ya. Yang mana keadaan keuangan yang gak baik itu membuat dia itu tidak bisa berhenti untuk memikirkan masa depan itu seperti apa. Artinya di sini ada kegelisahan soal masa depan, ada kegelisahan soal bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya, juga salah satunya teman-teman. Karena keadaan ekonomi dia yang gak baik, dia aja belum bisa melihat mungkin ya hal-hal positif atau kejelasan dari kehidupan dia masa depannya seperti apa, apalagi hubungan ya teman-teman di sini. Sebenarnya di sini ada situasi di mana orang ini tuh merasa masa depan masih tidak jelas. Dan orang ini itu banyak pergerakan ya, masih banyak perencanaannya dia. Ada beberapa yang LDR dari kamu ya. Kalian ada jarak atau dia sering banget traveling dalam perjalanan ini, dalam usahanya dia ya teman-teman, kalau Sora lihat di sini. Orang ini juga sangat-sangat oh ini jelas nih, ini jelas orang yang suka merantau ya. Jadi mungkin dia orang dekat kamu tapi lagi merantau, lagi kerja keluar dan sebagainya. Orang yang sangat mengutamakan rumah dan keluarganya. Jadi kamu bisa lihat ya, apa yang dipikirkan sama dia adalah soal keuangan, soal masa depan, soal keluarganya dia gitu ya. Dimana dia pingin banget bisa memberikan keamanan, kenyamanan, support untuk keluarganya gitu ya. Dan ini juga mungkin banget kalau dia masih single ya, dia harus memikirkan tentang keluarga. Kalau dia bikin keluarga satu hari nanti, apakah dia bisa memprovide atau menyediakan itu semua teman-teman ya. Kalau Sora lihat, karena saat ini memang segala sesuatu itu dia ada ya, bukannya nggak ada sama sekali gitu ya. Cuman kayak belum benar-benar maksimal gitu ya. Keadaannya itu sedang gambling buat dia ya. Jadi kayak ini antara keadaan yang memburuk atau yang membaik ya teman-teman. Dan dia juga sedang berusaha mencari opportunity atau mencari kesempatan ya untuk memperbaiki situasi dan keadaan. Bagaimana hubungan kamu dengan dia? Teman-teman, apapun keadaan hubungan kalian ya, secara hati dan perasaan orang ini sangat-sangat terikat sama kamu ya. Jadi selalu ada rasa ingin untuk bersama-sama lagi teman-teman. Apalagi orang ini banyak mendapatkan pesan atau firasat batin atau koneksi sinkronitas di antara kalian melalui banyak mimpi ya. Mimpi-mimpi itu memberikan petunjuk-petunjuk tentang koneksi di antara kalian. Mungkin dia sering bermimpi tentang kamu ya, untuk memulai komunikasi sama kamu, atau tentang bagaimana dia rindu melepas kerinduannya di mimpi tentang kamu, atau kamu juga sering banget mimpi soal dia ya. Dan kamu tahu bahwa mimpi itu adalah mungkin energi yang dikirimkan sama dia tentang bagaimana perasaan dia sebenarnya ke kamu teman-teman. Orang ini menarik diri, isolating ya, jelas orang ini menarik diri, berpikir tentang banyak hal ya, banyak hal yang sedang dia pertimbangkan, banyak hal yang sedang dia pikirkan teman-teman ya. Makanya mungkin dia menahan diri untuk nggak komunikasi sama kamu ya, atau fokusnya dia berbeda. Kalaupun komunikasi mungkin lama, tersendat-sendat dan sebagainya teman-teman. Karena yang dia pikirkan sebenarnya adalah kestabilan dari situasi dan keadaan. Bagaimana
bisa melanjutkan hubungan yang sehat kalau dia belum stabil. Dan otomatis kestabilannya ini berpengaruh juga terhadap emosi dia. Banyak yang emosinya itu nggak bagus teman-teman. Jadi mungkin emosional, terus habis itu juga mungkin jadinya gampang gelisah tuh. Yang mana itu semua membuat dia itu jadi gampang nge-trigger. Ya, jadi mungkin salah paham, jadi debat dan sebagainya teman-teman ya. Itu kalau yang Sora lihat. Oke, ada apa lagi dalam hubungan yang dia rasakan ke kamu? Teman-teman, dia merasa bahwa segala sesuatu itu butuh yang namanya waktu. Jadi sekarang dia itu menarik diri karena dia merasa dia masih mungkin butuh waktu untuk mengolah ini semua. Karena memang dia masih dalam proses menunggu buah hasil dari mungkin kerja kerasnya dia, usahanya dia, perencanaannya dia teman-teman gitu ya. Dan dia menyadari kamu selama ini sudah banyak memberikan dia kasih sayang, banyak memberikan dia pengertian, perhatian, bantu dia, support dia ya. Walaupun dia mungkin belum bisa belum bisa membalas lah mungkin apa yang sudah kamu lakukan untuk dia gitu ya. Tapi dari waktu periode untuk isolasi diri itu, di sanalah juga terjadi yang namanya pemahaman yang lebih jauh, pengertian yang lebih jauh. Dan dia juga bisa merasakan sekali dengan sangat kuat energi jalan takdir semesta di antara kalian. Dia merasa seperti apa yang sudah terjadi di antara kalian itu memang sudah menjadi sebuah jalanan atau jalinan dari semesta teman-teman. Itu yang dia rasain ya. Apa yang dia rasakan di balik diamnya dia, selain dia merasakan ada memang teman-teman sebuah jalan karma di sana antara kamu sama dia. Yang pertama, dia menyadari tidak ada yang bisa dibandingkan sama kamu. Ya, jadi kalaupun ada yang lain, ketika dia mencoba untuk mencari yang lain, entah itu sebagai pelarian atau apa, dia tahu kamu itu sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan sama yang lain. Ya. Dan dia itu sangat-sangat merindukan sentuhan kamu. Jadi saat berjauhan ini, di balik gelisahnya dia sebenarnya sangat-sangat merindukan sentuhan kamu, teman-teman. Ya. Dan bukan cuma tubuhnya yang menginginkan kamu, selalu ya, secara konstan atau terus-menerus, pikiran dan hatinya selalu kembali ke kamu. My mind and heart always come back to you. Ya, hati dan pikirannya selalu kembali ke kamu. Meskipun dia tidak mencari, meskipun dia tidak berusaha, selalu datang sendiri ke pikirannya dia. Ya. Dia itu memilih untuk diam. Dia sebenarnya kepikiran untuk datang ke kamu lagi, tapi dia menyetop dirinya. Ini kenapa teman-teman? Karena memang kan tadi Sora udah bilang dia belum siap secara banyak hal ya. Mungkin dia juga belum siap mental untuk ngadepin kamu teman-teman ya. Karena mungkin butuh kejelasan dalam satu hubungan. Tuh. Promise, I will come back for you. Orang ini pernah janji sama kamu sesuatu, ya. Dan mungkin pada saat ini janji itu belum bisa dia realisasikan, ya. Sehingga dia memilih untuk menunda datang ke kamu, tapi dia akan datang ke kamu. Karena dia pernah janji, teman-teman. Ada janji cinta di sana. Kenapa dia masih mantauin kamu? Ada curious, artinya dia masih mau tahu soal kamu, ya teman-teman. Kayak kamu tuh sekarang gimana, keadaan kamu gimana, dia tuh masih mau terus tahu soal kamu teman-teman ya. Jadi dia mantauin kamu secara online, karena mungkin itulah satu-satunya cara untuk dia bisa menuju ke kamu ya, tanpa harus kontak langsung. Telepati, kamu tidak pernah jauh dari pikiran aku. Jadi sebenarnya apa yang dia rasain sekarang, apa yang dia pikiran sekarang itu kamu bisa tahu dan rasakan, karena kan memang kalian terkoneksi secara jiwa. Kamu tidak pernah jauh dari pikirannya dia ya. Harusnya kamu tahu, tapi yang nonton ini mungkin ingin memastikan apa benar ya firasat aku, apa benar yang aku rasakan. Manusia itu memang kadang-kadang butuh pembuktian. Avoidance ya, dia menghindari kamu ya. Itu karena dia merasa kalau ketemu sama kamu pun dia tahu dia harus ada hal yang harus dia selesaikan ya. Dan itu nggak mudah buat dia. Seperti yang namanya tanggung jawab, yang namanya penyelesaian. Orang ini seperti sedang
bukan tidak punya ya. Orang ini kayak masih belum siap sehingga menghindari untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah dengan kamu. Karena banyak konflik yang dia hadapin gitu ya, dan banyak stres yang menekan dia. Dan dia tuh masih menyelesaikan itu satu demi satu, sehingga dia memilih untuk menjauhi ya teman-teman tuh semua. Namun secara pikiran itu dia mencoba untuk cuek, kayaknya ya udahlah nanti aja lalala gitu ya. Tapi secara pikiran dia tidak bisa melepaskan pikirannya dari kamu ya, karena dia sering banget memikirkan kamu akhir-akhir ini. Karma ya, dan dia merasakan apa yang terjadi sekarang adalah buah dari konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Mungkin dia tidak punya perencanaan keuangan yang baik. Mungkin dia tidak pernah memikirkan benar-benar soal masa depannya. Mungkin dia boros, mungkin dia ceroboh, mungkin lalalala, kita nggak pernah tahu. Tapi ini adalah konsekuensi dari apa yang sudah diambil, teman-teman. Makanya penting untuk punya langkah mengatur keuangan. Untuk kamu yang nonton ini, atur keuangan kamu. Apalagi makin ke belakang, hidup kita makin berat secara keuangan. Nah, di bawah alam sadar ya, dia melihat kamu di mimpi. Ini kan nyambung dengan yang ini. Alam bawah sadar dia pun tahu ya, kalau dia sebenarnya kangen, rindu, hanya dia menunda-nunda. Makanya pergerakan dia ke kamu pun tertunda-tunda, teman-teman. Ya. Dan dia tahu banyak hal yang harus dia kerjakan, termasuk efeknya itu ke lingkungannya dia, mungkin ke keluarganya, ke kerjaan dia gitu ya. Makanya fokusnya dia sekarang banyak ke, udah deh, aku fokus dulu, selesain tentang masalah aku, selesain tentang kehidupan aku dulu ya. Makanya dia memilih untuk tidak ke kamu dulu pada saat-saat ini, teman-teman ya. Karena memang ada sesuatu yang lain yang harus dia utamakan ya. Yang akan terjadi ke depannya seperti apa? Yang akan terjadi ke depannya, teman-teman, pada akhirnya kamu adalah selalu menjadi tujuannya dia, teman-teman. Toh pada akhirnya alam semesta akan mengarahkan langkah dia ke kamu. Pada akhirnya tujuan hatinya dia ya. Namun saat ini dia ingin membuat dirinya itu dulu, memantaskan dirinya, melayakkan dulu dirinya dia, teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga ada ekspektasi. Walaupun aku nggak tekan dia, aku nggak banyak mau ke dia, tetap teman-teman ya, segala sesuatu itu, membangun segala sesuatu itu juga butuh yang namanya kesiapan secara mental, kesiapan secara materi ya. Berapa banyak pasangan yang ribut gara-gara material, dan otomatis keadaan material itu akan mempengaruhi sikap kita atau cara berpikir kita. Orang yang lagi stres masalah materi itu biasa susah untuk berpikir tenang dan damai ya. Tuh. Jadi dia memang memusatkan dulu energi dia untuk memperbaiki diri dia sendiri sebelum dia bisa memperbaiki hubungan dia sama kamu. Intinya adalah dia perbaikin dulu ke dalam sebelum dia mengurusi urusannya dia sama kamu. Bukan karena dia nggak peduli, karena tahu sendiri ya, dia aja belum kelar dengan dirinya sendiri, dengan masalah hidupnya, teman-teman ya. Jadi, dan dia takut ya, dia sebenarnya takut kehilangan kamu, tapi di satu sisi juga dia takut dia akan kehilangan kamu ketika dia tidak menjadi seseorang yang layak ya, teman-teman, gitu loh ya. Toh pada akhirnya dia bilang, menurut dia cepat atau lambat aku akan kehilangan kamu kalau aku tidak punya cara untuk memperjuangkan kamu. Yang pastinya dia merasa bersalah, dia berharap kamu masih mau memaafkan dia. Sementara dia harus menunda pergerakan dia ke kamu ya, teman-teman. Jadi ada seseorang yang memang pada saat ini belum bisa bergerak banyak gitu ya, karena memang sedang ada yang harus dia fokuskan gitu loh. Tapi itu tadi udah pasti ya, tadi ada north node, ada tujuan yang dia tujuan akhirnya ke kamu, teman-teman. Nasihat buat kamu, teman-teman, jangan dipaksakan dulu ya komunikasinya. Karena kalau dipaksakan, yang ada nanti malah jadi konflik, malah jadi debat, dan malah jadi tidak memperbaiki situasi dan keadaannya, teman-teman. Ya kalau terus-terusan mungkin ya, berusaha kamu dia, ada beberapa dari kalian, mungkin gak semua ya, berusaha hubungin dia terus gitu ya, sementara dianya belum membalas dan sebagainya. Teman-teman, toh pada akhirnya ada ikatan itu yang akan narik kembali kok ya. Tuh,
Janji cinta, komitmen itu akan datang kembali. Jadi mungkin saatnya kamu bersabar dulu ya, daripada memaksakan situasi dan keadaan yang belum menentu ini ya, yang ada nanti malah memperuncing keadaan dengan adanya keributan gitu ya teman-teman, karena situasi komunikasi yang nggak kemana-mana, stagnan gitu-gitu aja. Jadi kamu perkuat dulu diri kamu ya, fokus dulu ke diri kamu, perkuat diri kamu secara mental, secara finansial, secara keadaan gitu ya. Jadi fokus dulu ke diri sendiri ya. Toh pada akhirnya dia akan selalu jalan ke kamu dan balik ke kamu kalau memang dia menjadi punyanya kamu ya. Berapa lama teman-teman yang bisa kamu lakukan adalah doakan yang terbaik, doakan dan kirim support energi terbaik untuk dukung dia supaya dia bisa bangkit dengan situasi dan keadaannya. Kalau kamu bisa bantu dia secara finansial itu terbaik. Tapi kalau belum bisa, teman-teman kamu bisa mengirimkan energi positif ke dia gitu ya. Dan aku izin teman-teman, untuk teman-teman yang masih kepengen untuk beli gelang keberuntungan ikan ini, stok masih ada. Saat ini kurang dari 15, turun terus stoknya. Silahkan dibeli selagi masih ada, untuk menarik energi positif, manifestasi positif, membantu antusias, untuk membantu juga teman-teman yang mungkin auranya itu nggak ceria, nggak cerah, letih, lemah, lesu, nggak bersemangat gitu ya teman-teman, supaya lebih ceria, lebih bersemangat ya. Batunya sunstone import, udah Sora booster dengan energi healing. Jadi bukan cuma kristal, ada program di sana yang sudah Sora kerjakan. Bisa dibeli di Instagram Sora @sora_tarot, harganya 255.000 ya teman-teman. Atau kamu bisa ke Tokopedia 275.000 ya, linknya ada di bawah juga, udah Sora sematkan. Lebih mahal karena Tokopedia menetapkan komisi yang lumayan. Tapi kalau kamu punya trust issue, bolehlah ke Tokopedia. Kalau takut lala ya teman-teman, atau mau dimudahkan, terserah kamu mau caranya gimana. Oke? Nanti kalau ini sudah habis, aku tidak menerima PO kalau cuma 1 atau 2 buah, karena aku ambil di supplier besar, tidak bisa cuma ambil jumlah sedikit aja. Jadi jangan menyesal kemudian udah nggak ada baru nanyain. Jadi selama kamu nonton video ini, Sora tawarkan barang masih ada, berarti masih ada kesempatan kamu berjodoh sama suatu barang. Jodoh juga mesti diusahain ya. Oke, terima kasih sudah boleh promo. Kita sekarang ke zodiaknya ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu teman-teman ya. Bisa dia, bisa kamu. Oke, Libra. Oh, pantas banyak pertimbangannya Libra ya. Scorpio. Oke. Aries. Cancer. Pisces. Gemini. Satu lagi ya, Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan teman-teman ya. Nah teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, teman-teman yang pingin belajar tarot, atau teman-teman yang pingin beli kartu lalu baca sendiri juga boleh. Teman-teman bisa semua di Instagram Sora @sora_tarot ya. Teman-teman mendingan beli sekarang, karena makin kesini harga itu makin mahal. Jadi kalau kamu bisa beli sekarang ya beli, karena nanti harganya makin mahal dengan pajak dan sebagainya ya. Oke. Atau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, takdir seperti apa, itu bisa ya. BOEQCEEINUOWSKPMI 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan Sora tunggu personal readingnya, Sora tunggu belanjanya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye-bye.